Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat karomah yang berbahagia. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita kumpulkan semangat kita, mari kita kumpulkan potensi kita menghadapi bulan suci ini supaya bisa lancar dalam melakukan ibadah, supaya kita bisa mendapatkan berkah di bulan suci ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Asr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa waktu adalah sangat berharga, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu, kita harus bisa menggunakannya waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu itu yang begitu berharga muspro, tidak ada gunanya. Na'udzubillah. Kita gunakan untuk berpuasa, berzikir, sholat wajib, sholat sunat, sholat taraweh, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, sedekah, berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, berdoa, dan lain-lain. Saking berharganya, ada unen-unen mengatakan dalam waktu 1 tahun itu kan ada 12 bulan. 11 bulan untuk melakukan kerja keras mencari rezeki yang banyak, untuk sangu, yaitu untuk di bulan suci Ramadan. Hanya 1 bulan itu untuk beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna ahabbal a'mali ilallah ma dama wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, secara istiqomah walaupun sedikit. Beda contoh mengaji Al-Quran, nanti beberapa tahun gak pernah mengaji, baru mengaji langsung banyak, pada akhirnya setelah itu langsung berhenti, tidak membaca Al-Quran sama sekali. Itu kurang baik. Alangkah lebih baiknya setiap hari melakukan 2 lembar, besok lagi mengaji lagi. Jadi kontinu, istiqomah, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hadirin hadirat yang berbahagia, yaitu dalam bulan suci Ramadan ini kita harus bisa menjaga energi kita, menjaga kesehatan kita. Dengan cara apa? Yaitu kita menjaga pola makan kita, itu yang pertama. Contohnya nggih, pas di waktu menjelang berbuka puasa, berjejer-jejer makanan di depan kita. Ada kolak panas, ada es dingin, wedang tape panas, lauk pauk tidak hanya satu warna, berbagai ikan di hadapan kita dijejer, nasi, sayur, buah, berbagai buah-buahan sekitar kita dijejer semuanya.
setelah waktu maghrib tiba, tong 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 tong, lupa tidak berdoa, terus dimakan, ini dimakan, diminum semuanya. Pada akhirnya ya Allah, perutnya kekenyangan, coro njowone kuwaregen. Pada akhirnya terus mengambil irus untuk kerokan perutnya. Na'udzubillah min syarri dzalik, ya Allah. Itulah nafsu kepingin makan ini, padahal itu harus kita jaga kesehatan kita. Dan yang keduanya yaitu istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Tapi mentang-mentang tidur itu ibadah, selama 1 hari penuh untuk tidur terus, sholat subuh, setelah sholat subuh tidur lagi, duhur bangun, setelah sholat duhur tidur lagi, asar bangun, setelah sholat asar tidur lagi, sampai menjelang puasa. Ya Allah, itu juga nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya kalau waktu-waktu itu kita manfaatkan untuk beribadah, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk meraih keberkahan di bulan suci Ramadan ini, yaitu jangan berjalan sendiri, tapi kita harus merangkul masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita merangkul keluarga kita, suami, istri kita, anak-anak kita ajak bareng-bareng untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini, supaya bisa mendapatkan keberkahan bersama-sama. Contohnya sahur, anaknya dibangunkan, suaminya atau istrinya dibangunkan. Jangan-jangan kalau tidak dibangunkan, anak kita besok pagi tidak akan ikut puasa. Lah itu yang kita khawatirkan. Untuk itu kita ajak bareng-bareng. Pas di waktu sholat taraweh juga anak kita cari di mana. Jangan-jangan orang tua berjalan ke masjid, anak-anak kita malah berjalan ke perapatan. Na'udzubillah. Untuk itu antara suami dan istri itu harus saling bekerja sama, bertanggung jawab di keluarga kita, supaya semua keluarga kita mendapatkan keberkahan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Berbagi di keluarga, tetangga kita, dan orang-orang yang membutuhkan itu juga penting. Suami istri harus saling bekerja sama dalam mengatur rumah tangga supaya lancar. Untuk itu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini adalah peluang untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatur waktu yang baik, mengatur energi, dan menjaga kesehatan kita dan tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Itu semuanya bisa memaksimalkan kita dalam beribadah. Dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semuanya mendapat rahmat, maghfirah, dan kelak kita akan dibebaskan dari api neraka. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Amin Allahumma amin. Buat sambal dipakai tomat. Untuk berbuka puasa bulan Ramadan penuh rahmat, amal baik insya Allah akan menjadi penyelamat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.